Cek, oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Sekali lagi bagaimana kabarnya? Bersama Tuhan Yesus, luar biasa, haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, depan belakangnya, kalau baru ketemu habis liburan, kasih selamat tahun baru, haleluya. Apalagi yang liburannya sebelum Natal ya, kasih selamat Natal, selamat tahun baru. Iya, pinggir kiri kanan depan belakangnya juga kasih salam. Selamat Natal, selamat tahun baru ya. Puji Tuhan. Tahun 2026 tahun apa saudara? Tahun amanat agung ya. Yuk sama-sama kita perkatakan tahun 2026 tahun amanat agung ya. 1, 2, 3. Tahun 2026 tahun amanat agung. Sekali lagi tahun 2026 tahun amanat agung. Sekali lagi tahun 2026 tahun amanat agung. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus kalau pada hari ini, pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di awal minggu yang pertama ini ya Tuhan Yesus, di bulan Januari tahun 2026 ini kami sungguh bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan yang terus menuntun kami, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang akan terus senantiasa menyertai kami di tahun 2026 ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan itu sempurna. Biar Tuhan saat ini kami mau memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Bertahtalah Tuhan, bersemayamlah atas penyembahan kami, berdaulat sepenuhnya atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya, kami tahu ya Tuhan, waktu Tuhan Yesus ditinggikan, maka Engkau yang akan menarik banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap beribadah katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, tetap berdiri saudara, sama-sama kita mau memperkatakan Mazmur 91 bersama multimedia, silakan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan, lanjutkan dengan
pembacaan 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus kita dia Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, kasih tahu on fire. On fire, on fire, on fire. Haleluya, depan belakangnya juga on fire. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada di tahun 2026 ini, semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. Yes, Lord, I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama angkat tangan, katakan, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. Amin. Engkau sungguh baik buat kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. I will sing
all the goodness of God. All my life you have been away. Yes Lord, dalam seluruh hidup kami Tuhan tetap setia, pelihara hidup kami, menjagai kami. Terima kasih Yesus. Oh God, mari sembah Tuhan. Uralapa karalapa ralapa ralapa. Syaralapa takaralapa lapa 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 lapa. Oh, rialama takanaya karalapa ralapa ralapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Dalam seluruh hidup kami, Tuhan selalu setia. Oh, terima kasih Yesus. Rapa karala bala 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 bala. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid out, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sepanjang hidupku Kau. Amin. Yes Lord. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku. Sembah Tuhan, uralapa karalapa ralapa lapa 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 lapa. Disembah Dia, uralapa karalapa ralapa lapa lapa lapa. Terima kasih Tuhan, uralapa lapa 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 lapa. Oh, rialapa lapa 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 lapa. Terima kasih Yesus. Oh, thank you God. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Yes Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari angkat tangan. Katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Yesus Tuhan, kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Amin, 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 amin. Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great you, Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. 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 How great is our God. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Panggil Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang sangat peduli dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kami ada semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang bersyukur Tuhan Yesus baik, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang lebih
lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Yang belakang juga lebih dahsyat buat Tuhan. Come on. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Amin. Lihat kiri kanannya, kasih tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia luar biasa baik. Kalau kita boleh ada tahun 2026 ini, terus Tuhan baik. Amin. Sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara yang dahsyat buat Tuhan. Come on. Yo. Sorakan. Haleluya. Go, go, go. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kasih tahu kiri kanannya saudara, hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, jempolnya diacungin yo. Tuhan Yesus baik, yo yo, sungguh amat baik. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Oh, katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun ganti tahun yo, tahun ganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau deklarasikan kebaikan Tuhan, amin. Kasih tahu kiri kanannya, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Yo. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi, Yesus baik, amin, bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat. Ayo semuanya berdansa, goyangin badannya buat Tuhan, come on, menari yo. Ayo nari buat Tuhan yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, dari selamanya, dari selama sampai selamanya. Sekali lagi yuk, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Acungin jempolnya dua-duanya buat Tuhan, come on. Tuhan Yesus baik. Rasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang rasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kalau kita sudah rasakan kebaikan Tuhan, kita mau cerita nggak kebaikannya Tuhan buat orang-orang sekitar kita? Mau, amin. Haleluya. Kasih tahu kiri kanannya, tahun 2026, tahun amanat agung. Aku mau cerita tentang Tuhan buat orang-orang sekitarku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yo, yo, yo. Haleluya. Yes, Lord. Tuhan kita dahsyat, Yesus Kristus, haleluya. Yo, yo. Terima kasih Tuhan. Yo, yo.
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi yuk, katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi katakan ceritakanlah. Ceritakanlah, amin, kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes Lord. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat, amin, dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Kita mau ceritakan tentang Tuhan, amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Amin. Sebab Tuhan yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari
sama-sama kita sorak Tuhan Yesus dahsyat sambil lompat 3 kali aja. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Masih terus on fire buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama berkatakan DNA kita restorasi Pondok Daud. Yang artinya jurit prajurit Tuhan yang gagah. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan saya duduk kembali. Puji Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat tahun yang sudah kami lalui. Tahun 2025. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan penyertaan. Tuhan berikan pemeliharaan. Dan kami tahu Engkau terus menuntun kami sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami yang sementara ini. Karena sepenuhnya hidup kami miliknya Tuhan. Kami punya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah banyak. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau ada, amin, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan mengangkat tangan katakan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Thank you Lord. Oh haleluya. Engkau yang bertindak. Oh yes Lord.
besar Tuhan. Oh haleluya. Yes Lord. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sama Jesus bersamamu Bapa. Amin, amin, amin. Oh kami lewati semua. Terima kasih Tuhan. Bukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan bersamamu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. 2026 kami mau bersama Engkau. Yes Lord, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. oh anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia. Maria batakan adalah bayar adalah bayar adalah bayar adalah bayar adalah bayar. Arabatasan adalah bayar adalah bayar adalah bayar. Tiara la bayar syakan adalah bayar adalah bayar adalah bayar adalah bayar. Haleluya. La 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 la. Sungguh Tuhan, Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu. Karena tanpa serta-Mu Tuhan, tanpa hadirat dan penyertaan-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Tetapi bersama-Mu Tuhan, kami akan melalui setiap musim-musim kehidupan kami. Kami akan melalui setiap hari-hari kami, bulan demi bulan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025. Kalau kami boleh ada di tahun 2026, itu semua karena kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa ambil bagian di dalam panggilan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk hamba menyatakan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Urapi juga umat-Mu Bapa, sehingga kami dapat menangkap setiap apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Dan kami dapat dan mampu melakukannya bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan kalau saya boleh berdiri
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya rindu mengucapkan selamat tahun baru 2026. Amin. Iya, supaya saudara dan saya dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita hari-hari ini. Ya, kita sudah melewati tahun 2025, tahun penuaian. Dan saat ini saudara dan saya siap masuk dalam tahun 2026, the year of the Great Commission. Berapa banyak saudara siap melaksanakannya? Oh, ada yang gak angkat tangan. Coba yang siap melaksanakan amanat agung. Yang enggak angkat tangan ditanyain, kamu mau siap kapan? Ya, saudara, ini sudah tahun 2026. Firman pesan yang kuat dari gembala pembina kita dikatakan tahun 2026 adalah the year of the Great Commission. Di dalamnya dikatakan di dalam Matius 24 ayat 14 dan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Perhatikan baik-baik kata demi kata. Saya rindu setiap kita menangkap bukan cuma bacaannya saja, tapi setiap kata, ya, mari kita resapi bersama. Yang pertama dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di mana saudara? Seluruh dunia, termasuk 3 raksa. Ada nggak Bu Titi peta 3 raksa di dunia? Ada dong ya. Nah, karena itu dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengar baik-baik. Dikatakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tadi kok UU ajak kita nyanyi ya. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala. Amin. Yang kita ceritakan itu adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bukan diri kita. Tapi kesaksian Tuhan. Kalau saudara mau bersaksi tentang keadaan saudara, kesaksian saudara, boleh. Tapi ujung-ujungnya harus memuliakan Tuhan. Nah, sebab itu dikatakan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kuncinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan sudah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Kita ada di tahun Ayin Paf. 57 berapa? Wara. Ya. Jangan lupa saudara, kita ada di Ayin Paf, 5P Paf ya, 5786. Itu bicara tentang apa saudara? Keterkaitan antara surga dan bumi. Amin. Sebab itu perhatikan, kalau Tuhan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak terkecuali orang 3 raksa. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, saya bilang begini, Tuhan, Engkau dahsyat. Kenapa? Karena dikatakan pagi hari ini panggilan untuk menyelesaikan amanat agung tidak saudara dan saya laksanakan sendiri-sendiri, tetapi Allah
yang namanya Yesus Kristus menyertai kita mulai dari sekarang sampai kepada akhir. Kasih tahu kiri kanan, kamu gak sendirian. Tuhan menyertai kamu. Amin. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi saudara ya, tentang panggilan untuk menyelesaikan amanat agung. Kuat sekali saya dapatkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Perhatikan baik-baik ya ayat demi ayat ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, untuk kita dapat menyelesaikan amanat agung, saudara dan saya harus hidup sebagai orang merdeka. Katakan orang merdeka. Orang merdeka itu artinya apa saudara? Orang yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Orang yang tidak lagi dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang yang tidak lagi hidup dalam masa lalu. Yang penuh dengan kegagalan, gagal maning. Ya. Tetapi dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Karena Yesus telah menebus hidup saudara dan saya. Dari gelap kepada terang. Dipindahkan dari hidup, dari maut kepada hidup. Dan Tuhan mau saudara dan saya tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak baik. Apalagi yang namanya kepahitan. Coba saudara tepuk dada saudara sendiri. Apakah masih ada kepahitan di dalam hati saudara? Ya. Yang tahu siapa? Anda dengan Tuhan. Masalah kepahitan tuh tetangga, suami, istri, nggak ada yang tahu saudara. Yang kesel, sebel, benci banget sama suaminya. Suaminya tahu nggak? Enggak tuh, suaminya langsung nyaut. Enggak. Karena benar saudara. Ya. Ketika kita ada kepahitan, ada luka di dalam hati. Itu membuat saudara dan saya tidak bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Karena begitu kita melihat orang yang kita benci, orang yang buat kita kesal, orang yang membuat kita kecewa, muka kita langsung berubah kayak pepaya. Betul? Ya, coba tengok kiri kanan, ada yang kayak pepaya enggak? Ya, saudara, ingat panggilan untuk menyelesaikan amanat agung itu di dalam 1 Petrus pasal 2 diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka dari dosa, kebiasaan lama, sakit hati, luka batin. Ya, saudara menjadi orang yang bebas. Katakan orang yang bebas. Nah, ya, orang yang bebas itu saudara lihat orang yang nyebelin tetap senyum. Ya, nggak bilang gini, Bu, itu orang nggak berubah ya. Udah 2026 Bu masih nyebelin aja. Berarti saudara masih sebel. Ya, masih kesal. Katakan di sini untuk menyelesaikan amanat agung, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Ya, saudara, siapa yang tahu kejahatan kita? Kita sendiri yang tahu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati itu kata orang dunia. Ya, anak Tuhan harusnya bilang begini, dalam hati Roh Kudus tahu, aku masih kecewa, aku masih pahit hati. Siapa yang mau hidup dalam kemerdekaan? Oh, haleluya, kasih tahu. Itu sampah-sampah di dalam hati buang aja. Ya. Jangan sembunyikan kejahatan mereka, saudara. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang mau katakan amin. Nah, kalau saudara dan saya hidup sebagai orang merdeka dan hidup sebagai hamba Allah, kita akan lihat lebih jauh lagi saudara. Bagaimana sih panggilan untuk menyelesaikan amanat agung itu? Yang pertama dikatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, saya bukan pendeta,
Bu, saya kan cuma jemaat. Kan saudara dipanggil oleh Tuhan, dikatakan kamulah bangsa yang imamat yang bangsa yang umat. Jadi saudara juga imam, saudara juga hamba Allah yang mengerti, katakan amin. Kita semua sebagai anak Tuhan yang hidup menghamba kepada Bapa, yaitu hidup jujur, tidak pura-pura, tidak pakai topeng, tapi apa adanya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ketika kita dikatakan mau hidup sebagai hamba Allah, artinya kehidupan kita hambakan kepada Bapa di surga. Jujur, ndak pura-pura lagi, ndak pakai topeng lagi. Yang mau katakan amin. Saudara lihat gambar di samping itu adalah gambar Mother Teresa, saudara ya. Beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa buat saya. Beliau begitu diberkati, penerima Nobel yang luar biasa. Hartanya melimpah, tapi gak pernah flexing. Gak pernah pamer mobil baru. Ya, gak pernah pamer baju baru. Gak pernah pakai cincin bererot, saudara. Ya, bererot kata orang ya. Dia gak pernah, saudara. Hidupnya sederhana. Dia tinggal di antara kaum papa. Kenapa? Karena dia sadar bahwa hidupnya sebagai hamba Allah. Yang mengerti katakan amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan kita harus hidup jujur. Tidak berpura-pura, tidak pakai topeng, apa adanya. Artinya apa? Tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan hidup dalam kasih dan kerukunan. Coba saya mau lihat yang datang suami istri, duduknya jejer enggak? Yang pisah-pisah, ya. Kalau ibadah datang suami istri duduknya jejer. Jangan suami di belakang, istri di depan. Di tengah. Lalu kalau ada ini, ada tas yang memisahkan. Ya. Saudara hari ini dengar baik-baik. Tuhan mau saudara dikatakan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup dalam kasih dan dalam kerukunan. Dilambangkan dalam apa? Saat saudara datang beribadah. Ada kesatuan di dalamnya. Kalau yang datang suami istri sebelahannya, istrinya dipeluk supaya saya tahu itu istrinya atau bukan. Nah ini contohnya ya. Ini suami istri bukan? Lah dipeluk gitu. Itu suami istri bukan? Tuh sampai istrinya pukul gitu. Peluk aku, peluk aku, peluk aku. Ini sudah 2026 saudara-saudara, amin. Bagaimana kita bisa menunjukkan tidak hidup dalam dosa lagi, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan hidup dalam kasih dan kerukunan. Ya pada saat ibadah, waktu suruh peluk istri-istrinya dipeluk, kalau perlu diambung. Nyuruh peluk istri aja tangannya begini. Kenapa? Banyak sudah yang rontok, Bu. Kabel-kabelnya mulai putus. Ayo saudara, kita tunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang saling mengasihi dan hidup dalam kerukunan. Amin. Saudara, karena apa? Karena pribadi yang merdeka mengerti akan panggilan Allah untuk menyelesaikan amanat agung. Pasti hidupnya berdampak. Apa yang harus kita lakukan? Next materinya. Ya, dikatakan hidup sebagai hamba Allah artinya jangan pakai topeng. Apa adanya. Ingat firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah roh.
Kita ada di era Pentakosta ketiga. Kita ada dalam zaman Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18 menyatakan kepada kita semua. Dan kita semua, saudara, tidak ada yang terkecuali. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Coba lihat kiri kanan, jangan pakai topeng lagi bilang begitu. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dengar baik-baik. Artinya hidup sebagai hamba Allah jangan pakai topeng lagi. Karena apa? Saudara sudah diubahkan ya, menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Biarlah lewat kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, orang melihat Kristus di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ketika saudara ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, orang melihat perbedaan sikap, hidup, perkataan saudara. Ya. Jangan begini saudara. Wah, nggak ada lo, nggak rame. Ternyata dia biang kerok saudara. Ya. Jangan. Lewat kehidupan saudara, pekerjaan saudara, tingkah laku saudara, ya, orang melihat Kristus di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekarang ini banyak sekali viral, ibu-ibu di pasar, satu ngambil ayam, satu masukin ayam. Satu pegang ikan, satu masukin ikan. Enggak bayar saudara, ampun. Ya. Bagaimana itu mempermalukan. Ya. Apalagi beli cabai, dicomot, ditimbang sama abangnya. Saudara nyomot masukin ke tas. Lagi mahal bu. Saudara entar jadi mencret. Kalau curi cabai. Ya. Tuhan mau dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Apa adanya ketika di pasar, orang tawar sudah harga cabai. Harga cabai berapa? 10.000. Ya goceng dah. Nanamnya aja lama. Ditawar. Saudara ayo. Kita harus mencerminkan kemuliaan dan kasih Kristus. Yang mengerti katakan amin. Naik angkot kembali kurang goceng, kurang gope aja ngomel. Ya, bertobat saudara. Bang kurang gope. Ya Allah, gope saudara, relain aja. Amin. Tuhan berkati bang, abangnya lebih senang. Saudara juga mempermuliakan Tuhan. Ya, nah kita lanjut ya saudara. Hidup sebagai hamba Allah jangan pakai topeng tapi apa adanya. Karena firman Tuhan berkata muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini era Roh Kudus. Jadi Tuhan mau saudara dan saya memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Caranya bagaimana? 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita sudah menjadi milik Allah. Harganya telah lunas dibayar, bukan dicicil. Ya. Tuhan mau saudara memuliakan Allah dengan tubuh saudara. Kalau saudara sehat, tidak sakit-sakitan, saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana batuk tuh. Diobatin. Saya anti obat. Saudara, iman bertindak dengan bijaksana, betul? Ya, jangan jadi batu sandungan. Oh kamu katanya orang Kristen, kok minum obat? Emang salah minum obat?
Saudara dengar baik-baik. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tidak hanya olahraga, tapi juga olah rahang. Yang perlu dikuasai ini rahang. Jangan semua dikunyah. Semua masuk. Sudah didoain Bu babi panggang dalam nama Yesus sehat. Saudara, yang harus kita lakukan, hidup jangan pakai topeng lagi, itu artinya saudara dan saya mengenakan pikiran Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, karena kita juga harus memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang benar, yang tidak benar jangan dipikir. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, buat saudara dan saya hidup sebagai hamba Allah dan tidak pakai topeng, tapi apa adanya. Dasarnya harus pikirannya benar dulu. Yang mengerti katakan amin. Karenanya Roma 12 berkata, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saudara, tanpa kita mengalami pembaharuan pikiran kita bisa salah, saudara. Ya, tahun 2025 kita melihat bagaimana goncangan demi goncangan terjadi. Tapi hari ini dengar baik-baik. Saya mau ingatkan kepada saudara. Di dalam 1 Tawarikh 16. Mungkin ayatnya bisa dimunculkan. 1 Tawarikh 16. Mulai ayat 11. Ini firman yang saya dapatkan tadi pagi, saudara. 1 Tawarikh 16 bisa dimunculkan. Iya. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Bukan kadang-kadang. Tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Yang mau katakan amin. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Ini bagian saudara untuk melakukan tugas penyelesaian amanat agung. Yang saudara ceritakan apa? Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya. Tidak hanya perbuatan yang ajaib, tapi mujizat-mujizatnya yang saudara dan saya rasakan. Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Jadi bukan cuma berita sukacita, keajaiban, keheranan, mujizat. Tapi saudara juga perlu mengingatkan bahwa penghukuman-penghukuman yang diucapkan oleh Tuhan ketika kita lalai terhadapnya. Next materinya ayat 13 ayat 13. Iya, perhatikan baik-baik. Hai anak cucu Israel, saudara dan saya adalah Israel rohani. Amin. Hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Berapa banyak di sini orang pilihan Tuhan? Wow. Next. Ayat 14. Dialah Tuhan, Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya. Saudara,
hari-hari ini kita melihat di tahun 2025 bagaimana kejadian lepas kejadian di bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak cuma Indonesia yang banjir, Amerika ya banjir. Betul? Artinya saudara, Tuhan sedang mengguncang apa yang dapat dia guncang. Karena itu saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak Allah, bagian kita menyelesaikan amanat agung. Dengan menceritakan apa? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, saudara dan saya juga perlu menceritakan penghukuman-penghukuman Tuhan. Supaya apa? Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Sebab siapa mendapatkan dia, siapa mendapatkan Tuhan, dia mendapatkan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, pikirkanlah semuanya itu. Next materinya. Hidup sebagai hamba Allah. Jangan pakai topeng tapi apa adanya. Bukan, masih satu lagi ya. Ini penting. Sebelum ini. Sesudah ini. Next. Oh itu, oke. Sebelumnya aja, sebelumnya. Kembali tadi. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ya. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita harus melakukan yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau dan kita sukai. Amin. Kita ada di era Roh Kudus. Saudara dan saya harus ikut ambil bagian, ikut tuntunan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan supaya saudara dan saya mampu untuk menyelesaikan amanat agung. Kita harus senantiasa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan sehingga kita senantiasa dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Ingat tadi di dalam 1 Tawarik 16 ya. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan selalu, maka dia akan menuntun jalan dan langkah kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saat saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, kita harus sabar saudara. Jangan bersungut-sungut, apalagi saat menghadapi tantangan. Ya, jangan rasa sombong, saya bisa, saya kuat, saya pasti berhasil. Jangan. Mari kita ndelosor. Apa itu Bu ndelosor? Nanti tanya sama Bu Titi. Ndelosor. Ya, merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Ingat, kita ada di P5 5786. Tahun koneksi ilahi antara surga dan bumi. P bicara tentang mulut. Karena itu saya mau ingatkan kepada saudara di dalam Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Karena perkataan kita akan membawa turun apa yang ada di surga untuk termanifestasi dan terjadi di bumi. Kasih tahu kiri kanan. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan main-main. Karena perkataan yang baik, perkataan yang positif mengandung kuasa di dalamnya untuk menyelesaikan amanat agung. Next, yang kedua, bagian yang kedua. Panggilan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama tadi kita harus jadi apa? Hamba Allah. Ya, hidup apa adanya, jangan pakai topeng. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua, saudara, dikatakan perhatikan cara hidup kita. Ini yang akan membuat banyak orang bertobat. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada 4 hal yang mau saya tekankan kepada saudara. Bagaimana kita dikatakan perhatikan cara hidup kita yang akan membuat banyak orang bertobat. Bagian yang pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya mereka suka membaca Alkitab. Itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai firman Tuhan. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Mengapa? Karena Mazmur 105 saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Gembala rayon kita selalu mengingatkan kita, baca Alkitab, baca Alkitab. Udah bolak-balik Bu, terus baca sampai ngelotok. Kapan Bu bisa hafal? Siapa yang suruh hafalin Alkitab? Ya, yang penting saudara baca. Karena apa? Firman-Nya mengingatkan kita, dikatakan, Aku yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang ngingetin saudara. Nah, ayatnya di sini. Nah, bunyinya begini. Nah, kalau nggak pernah baca kan nggak tahu. Tapi kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, membaca, tidak hanya membaca, tetapi mulai merenungkan. Sehingga apa? Mulai melakukan dan mulai dapat menceritakan. Kalau saudara cuma baca, sekedar baca, ya nggak ada titik koma, saudara nggak akan nyantel di sini. Tapi waktu saudara membaca firman Tuhan, ayat demi ayat, mulai direnungkan, saudara akan mendapatkan makna dari tiap kata yang saudara dan saya baca. Yang mengerti katakan amin. Karenanya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia yang akan menuntun hidup kita, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Kok kamu bisa beda begini sih menghadapi situasi seperti ini? Karena Tuhan menuntun langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, itu perkataan yang membangun, yang memberi semangat yang baru. Bukan kata sia-sia, apalagi kata gombalan, apalagi hoax. Yang mengerti katakan amin. Bagian yang kedua, perhatikan cara hidup kita yang membuat banyak orang bertobat. Dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin saudara. Ini cucu saya waktu itu masih 1 tahun setengah. Kalau diajak doa, ayo doa sayang, langsung tangannya dilipat. Ya, sekarang dia sudah 5 tahun, nanti Februari 6 tahun. Ya, tiap kali dia lihat saya agak lemah, dia bilang gini, Oma kamu sakit ya, aku doain ya. Langsung jidat saya ditepok, dia langsung doakan. Dalam nama Yesus ada kekuatan baru, sehat, sembuh, kuat. Wow, luar biasa cucu saya ini saudara ya. Dia dikatakan suka berdoa.
Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang tahu ada ganjalan terhadap saudara, saudara sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Ya. Jadi jangan, dia gak mau minta maaf. Kalau ketemu saya buang muka. Saya udah sebel Bu sebenarnya. Nah, tanyain, datengin, kenapa mukanya dibuang? Nanti siapa yang ngambil? Ya. Kalau saya ada salah, maafin saya. Amin. Ingat prinsip orang Jawa, sing waras. Nah itu dia. Ya. Kalau saudara sadar, ya. Firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika mereka yang biasanya duduk jejer sama saudara tiba-tiba menjauh. Kenapa dia? Ada semut di samping saya. Ya, yang bikin saya enggak betah. Ayo saudara samperin, apa kabar? Sorry ya kalau ada sikap aku yang tidak berkenan kepadamu. Jangan malu minta maaf sekarang ini. Amin. Jangan gengsi minta maaf. Ya, Bunda waktu Pak Niko selalu minta maaf, Tuhan ampuni aku. Pak Niko aja minta maaf, masa kita nggak minta maaf ya Pi? Ya, kata Bunda langsung, Pi maafin aku ya. Enggak, kamu nggak ada salah mah. Iya maafin aku. Sekarang suami istri coba bilang, maafin aku ya mah. Suapel aku. Waktu saya pelayanan di Jawa Timur saudara ya. Ini kan seminar couple. Begitu terpilih dia pasangan saudara. Yang wanita dikasih coklat, yang pria dikasih bunga. Dia langsung begini. Dinda pelabuhan hatiku. Aku sayang banget sama kamu. Istrinya jawabnya apa? Sebenarnya aku sebel Pi. Tadi pagi tuh kamu gini. Saya bilang gini, nah ini ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Sedapat-dapatnya. Ya, suami jangan gengsi minta maaf sama istri. Istri juga jangan gengsi minta maaf sama suami. Oh suaminya kenceng, amin ya. Ya. Anak-anak jangan gengsi minta maaf sama orang tua. Dan orang tua juga jangan gengsi minta maaf sama anak. Amin. Kalau kita tahu kenapa ya anak kita menghindar terus, diajak makan gak mau, diajak jalan gak mau, ada apa sih? Oh ternyata ada janji yang belum digenapi. Ya. Ayo tanyain. Ya. Bapak-bapak jangan sekedar janji, tinggal janji. Ya. Begitu tahun berubah juga aturannya. Jangan saudara. Ya, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bagian yang kedua itu bagaimana cara membuat orang bertobat. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus mengajarkan saudara, ketika saudara dan saya mau punya cara hidup yang membuat banyak orang bertobat. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Makanya saya tadi sering kali bilang, ayo suami istri pelukan, ayo suami istri gandengan, ayo suami istri saling minta maaf. Karena apa? Itu bukti. Gak mungkin saudara berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Nengok ke kanan suaminya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan hukum yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia
Saudara ingat, selama 30 tahun ya, waktu Yesus dibaptis, maka Yesus mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Perhatikan ini, selama 3 tahun Tuhan Yesus bepergian, makan, melayani bersama. Saudara dan saya juga perlu yang namanya kelompok-kelompok kecil. Ya, dulu family altar, dulu namanya cell group, sekarang namanya apa? Cool. Enggak cool, enggak nah, ya enggak cool, enggak gaul. Saudara, dikatakan wadah yang bersifat rasional. Hal ini penting untuk proses belajar, untuk mengasihi. Karena apa? Kita tidak bisa mengasihi tanpa membangun hubungan. Kalau tidak kenal maka tak sayang, betul? Saudara, sebanyak ini semua kenal satu dengan yang lain? Tidak. Tetapi di kelompok-kelompok kecil, saudara dapat mengenal. Oh, bapak ini, istrinya ini, anaknya ini. Betul? Sebab itu saudara perhatikan baik-baik. Kita juga perlu membentuk yang namanya kelompok-kelompok kecil. Kul. Di sini ada berapa kul, Bu Titi? 40. Wow, luar biasa. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita ada di kelompok-kelompok kecil ini, maka kita bisa mengasihi. Karena kita tidak bisa mengasihi tanpa membangun hubungan. Ya, ketika kita punya keterikatan satu dengan yang lain, memiliki hubungan yang baik, wow, pasti Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Kelompok kecil seperti laboratorium rohani untuk belajar keterampilan, berelasi dengan baik, bagaimana mengasihi dan dikasihi, bagaimana dapat bertanya berbagai hikmat, berdoa secara khusus satu dengan yang lain dan saling mendukung satu dengan yang lain di kelompok kecil ini. Kita bisa belajar mengenal orang lain secara pribadi. Oh, dia karakternya seperti ini, pribadinya seperti ini. Dia orangnya tulus, dia orangnya sukacita, dia orangnya gembira. Ya, saudara bisa mengenal pribadi itu. Karenanya kita perlu belajar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagian yang ketiga, perhatikan cara hidup kita yang membuat banyak orang bertobat. Bagian C dikatakan mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kasih tahu kiri kanan, jangan pelit. Amin. Ya, kita harus suka memberi, saudara. Ya, dan kalau memberi jangan hitung-hitungan. Nanti Tuhan yang balas. Yang keempat, bagaimana cara membuat cara hidup kita membuat orang banyak bertobat. Bagian D dikatakan mereka selalu memuji Allah, bergembira dengan tulus hati. Artinya mereka hidup sebagai orang yang berintegritas. Apa yang dikatakan dan dipikirkan serta dilakukan mesti selaras dan sesuai. Sehingga kehidupan mereka berdampak dan membawa pertobatan jiwa-jiwa. Buktinya apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Hari ini saudara, ada panggilan untuk menyelesaikan amanat agung. Siapkah kita merespon panggilan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung? Siapkah saudara? Amin. Baik, saya akan undang para pemuji pemusik. Kita akan naikkan satu pujian, saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Oh bersyukur, ya Tuhan, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, ya Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. biar musik naikkan pujian ini dengan lembut, saudara. Sementara musik naikkan pujian ini dengan lembut, maukah saudara merespon panggilan untuk menyelesaikan amanat agung pada pagi hari ini? Maukah engkau hidup sebagai hamba Allah dengan memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kita memiliki pikiran Kristus senantiasa, dan kita memiliki cara hidup yang akan membuat banyak orang bertobat, di mana kita selalu bertekun dalam pengajaran, kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti serta berdoa, bersyafaat, lewat doa syafaat, lewat kubu doa, lewat doa pribadi. Mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan mereka selalu memuji Allah dengan bergembira dan dengan tulus hati. Maukah saudara lakukan semuanya itu? Dan Tuhan ingatkan saudara supaya kita jangan hidup menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara mau berkomitmen untuk panggilan menyelesaikan amanat agung ini, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi kepada Tuhan. Mari kita sembah dalam roh. Huria batakana rala baya rala baya rala warala warala ba. Huria batakana rala barala 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 ba. Hiarala batasyakana rala barala ba. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami tidak akan melakukannya sendiri, tetapi Engkau menyertai kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa, bahkan penghukuman-penghukuman-Mu yang dahsyat. Oh rabatasyakana rala barala barala ba. Kuria bakara barala 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 warala 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 warala. Ura papa 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 papa. Ura papa papa papa. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata ya Allah Roh Kudus, tetapi Engkau sendiri yang akan memberikan kami hati dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan amanat agung. Tuhan, dengan mengangkat tangan kami mau berkata, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-Nya. Ora patakana ya karalapa ralapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu. Terus Tuhan Yesus, Kau menyertai hamba-Mu bersama dengan Pak Dwi ya Tuhan Yesus dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus buat lebih banyak orang ya Tuhan Yesus datang kepada-Mu ya Tuhan. Terlebih khusus di tahun amanat agung ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan menyimak pengumuman. Pengumuman Minggu 4 Januari 2026. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite SICC diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 9.30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah atau BPN Angkatan 104. Kelas diadakan setiap hari Rabu mulai 21 Januari hingga 11 Maret 2026 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kelas BPN wajib diikuti untuk calon pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link s.id/daftar BPN. Lebih lanjut dapat menghubungi 0877 8666 6374. Akan diadakan di School Online selama 4 kali pertemuan. Setiap hari Selasa pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 20 dan 27 Januari, pada tanggal 3 dan 10 Februari 2026. Wajib hadir bagi seluruh gembala KUL yang terdaftar dan wajib membeli buku. Pendaftaran paling lambat tanggal 15 Januari 2026 melalui penggerak KUL atau penatua KUL. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Ibu PDM Dewi Sawitri. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati ibu, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada jemaat yang setia semua. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GPI Regensi 2. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk boleh menjadi berkat. Pengumuman yang pertama, doa terobosan GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 7 Januari 2026 pukul 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita hadir bersama-sama. Yang kedua, Menara Doa Pelayan Jemaat MDPJ bersama Gembala Pembina disertai pengurapan akan dilakukan pada hari Sabtu 10 Januari di SICC. Wajib bagi pemilik bed SICC dan Gembala KUL yang sudah mendaftar. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 jam 19. Mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan, Minggu 11 Januari 2026, ibadah sudah kembali semula 3 kali.
jam 7.30, 9.30 dan jam 19 atau jam 7 malam. Akan dilayani oleh Gembala kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia, dan disertai dengan pengurapan. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu tolong diperhatikan. Jadi pengumuman untuk sekolah minggu di tahun yang baru, di tahun ini, ibadah anak di setiap kelas akan ada pembagian kupon untuk anak yang hadir di setiap hari minggu. Untuk itu kami mohon para orang tua dapat membantu dan mengingatkan kupon untuk anaknya disimpan dengan baik-baik. Karena kupon ini akan ditukarkan nanti pada akhir tahun atau pas saat Natal. Berapa banyak yang punya anak-anak? Jadi tolong nanti disimpan ya kalau hari ini mulai dikasih kupon. Yang berikutnya mengingatkan hari ini atau malam ini ada jadwal menara doa bagi kul-kul, ya kan? Dimulai jam 12 malam nanti sampai jam 1 itu kul inti, kemudian kul di bawah penilik Pak Slamet dan Pak Tua Huta Barat. Jadi tolong dipersiapkan semua hari ini atau malam ini kita ada di menara doa. Yang ketujuh seperti tadi yang disampaikan untuk gembala kul dan pengurus kul yang belum ikut diklat spesialku, harap segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Diadakan secara online ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu ke Modernen tapi melalui online. Yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan untuk dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Biar firman itu bukan sekedar kami dengar ya Tuhan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, untuk setiap kami melakukan amanat agung ya Tuhan. Dan kami percaya banyak jiwa ya Tuhan akan dituai. Di hari-hari ke depan kami melihat gereja kami ya Tuhan dipenuhi jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan di akhir ibadah ini di kesempatan yang baik kami akan mengembalikan ya Tuhan, memberikan persembahan untuk persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja. Dan untuk umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daun. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Berbahagialah. Masih tahu kiri kanannya saudara. Kesukaannya, amin. Ialah
Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Sekali lagi katakan, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, amin, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan pulang. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus yang persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.